Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru, calon guru penggerak? Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Untung Suroso, CGP Angkatan ke-8 SMA Negeri 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menampilkan percakapan coaching yang akan diawali dengan kegiatan pra-observasi, observasi, dan dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi. Dalam kegiatan supervisi akademik ini, kami mengajak rekan sejawat untuk mempraktekkannya. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan berikut ini. Ya, Misi Pak. silakan, Dita. Gimana kabar, Bu Tita? Oke, alhamdulillah baik Pak. Pak Untung sehat. Alhamdulillah. Silakan. Tenun Pak. Ya. Tumben ada apa nih, Bu Tita? Iya nih Pak Untung, Anun Sewu, saya datang ke ruangan Pak Untung untuk Ya. berdiskusi. Sebenarnya saya membutuhkan coaching dari Pak Untung. Oh, seperti yang kemarin sampaikan ya. Oke. Ya, mohon maaf kemarin pas di jalan, jadi saya nggak begitu fokus ya. Oke. Alhamdulillah baru kali ini bisa ketemu dengan Bu Tita. Tapi sehat kan Bu Tita? Alhamdulillah sehat Pak Untung. Baik, ya. Jadi tujuan Bu Tita apa nih kalau boleh saya tanyakan ke Bu Tita menemui saya hari ini? Oke, saya sebagai guru matematika ya Pak, terutama sekarang kelas 10 yang menerapkan kurikulum Merdeka. Di awal pembelajaran saya sudah pernah melakukan asesmen diagnostik seperti dari kurikulum Merdeka. Kita kan melihat dulu kemampuan siswanya seperti apa. Nah, di pembelajaran matematika ini saya menemui beberapa kesulitan Pak. Kebetulan, nah, kesulitan-kesulitan itu yang ingin saya konsultasikan kepada Bapak. Apakah Bapak punya solusi dari kesulitan yang saya miliki seperti itu? Oke, berarti tujuan ke sini ingin supaya ada kegiatan coaching untuk mencari jalan keluar terkait kesulitan dalam kegiatan pembelajaran gitu ya Bu Tita ya? Betul sekali Pak. Oh iya. Kalau boleh tahu, kesulitan-kesulitan apa saja sih yang dialami oleh Bu Tita itu pada waktu kegiatan pembelajaran di kelas itu sendiri? Nah, kesulitannya itu bagaimana saya memprovide diri saya untuk menyesuaikan dari kebutuhan murid yang berbeda-beda dengan kondisi karakteristik murid yang berbeda-beda juga. Apalagi di mapel saya kan matematika itu materi yang bagi murid mungkin agak menakutkan dan nggak semua siswa bisa merasa bisa matematika. Jadi dari kemampuan awalnya mereka mungkin juga kurang maksimal, kemudian materi di SMA itu juga mulai menuju ke abstrak, dari konkret ke abstrak ya. Jadi mereka banyak yang mengalami kesulitan, sehingga saya juga sebagai guru kadang mengalami kesulitan bagaimana menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa itu sendiri. Tita, berarti saya ulangi lagi nih apa yang menjadi keluh kesah permasalahan di Bu Tita itu terkait kegiatan pembelajaran di kelas, di mana Bu Tita ini merasa sebaiknya pembelajarannya seperti apa sih supaya lebih mengena kepada murid-muridnya begitu ya? Intinya seperti itu ya. Nah, selama ini kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Bu Tita? Sebelumnya saya mungkin hanya menyesuaikan kondisi kelas, kemudian belajar secara berkelompok, kemudian latihan-latihan soal seperti itu. Nah, sebenarnya juga saya butuh bimbingan juga dalam hal bagaimana mempelajari atau bagaimana menyampaikan pembelajaran secara berdiferensiasi itu yang ada di kurikulum Merdeka. Tapi saya ini masih kesulitan seperti itu, bagaimana untuk pembelajaran berdiferensiasi itu. Oh, gitu ya. Berarti hari ini apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Tita ini, kalau boleh tahu? Yang ingin dikembangkan jelas bagaimana menyesuaikan pembelajaran yang berpihak pada murid, menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhannya. Oh, gitu ya. Jadi dalam hal ini Bu Tita ingin nanti tujuan dari kegiatan observasi saya supaya mengamati satu terkait dengan kegiatan pembelajaran. Terus dalam hal ini nanti Bu Tita ingin supaya nanti Bu Tita bisa mengembangkan bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya? Iya, begitu Pak. Oh ya. Nah, kalau demikian apa sih yang menjadi harapan dari Bu Tita terkait dengan kegiatan observasi yang kita lakukan
Harapannya saya sebagai guru jelas bisa provide atau menyediakan atau memfasilitasi kebutuhan murid yang beragam, khususnya untuk materi matematika. Saya bisa menyampaikan dengan berdiferensiasi, kemudian berpihak pada murid, sehingga murid juga nyaman dan memahami matematika dengan baik seperti itu. Oke, baik Bu Tita. Saya simpulkan ya, berarti kedatangan Bu Tita yang pertama hari ini ingin di coaching, kemudian yang kedua ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, itu. Kemudian tujuan yang ketiga tentu ingin menjadi guru yang lebih baik lagi di kemudian hari ya Bu Tita ya, supaya menjadi guru yang profesional, guru yang disenangi oleh murid, tentu guru yang nanti menjadi impian dari para murid itu sendiri ya. Luar biasa nih Bu Tita ya. Dan saya juga nyaman belajar dengan saya gitu. Oh begitu ya. Dengan bisa memberikan pembelajaran secara optimal, Bu Tita akan merasa nyaman begitu ya. Terkait apa yang diberikan kepada murid-muridnya. Nah, Bu Tita, kira-kira kapan nih kita akan melaksanakan observasi? Kebetulan saya mengajar kelas 10 itu yang saya ada kelas hari Senin sampai hari Selasa. Kalau enggak kita agendakan aja Pak minggu depan. Oh minggu depan ya. Senin tanggal 16 Oktober bagaimana Pak? Senin tanggal 16 Oktober. Oke, saya lihat jadwal dulu ya kita ya, mudah-mudahan nanti tidak berbenturan dengan jadwal yang lain. Pak, untung kosong saya ada di kelas 10 M9. Jam berapa? Sekitar jam 8.30. 8.30 ya. Sampai istirahat. Berarti tanggal 16 ya Bu Tita ya? Tanggal 16 hari Senin 8.30. Oke, saya kosong Bu Tita. Berarti nanti kita sepakati saja hari Senin jam 8.30 nanti Bu Tita melaksanakan kegiatan observasi. Ada beberapa yang mau dikembangkan tadi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, setelah melakukan kegiatan observasi nanti kita akan merencanakan untuk pertemuan selanjutnya yaitu kegiatan pasca observasi. Gitu ya Bu Tita ya. Iya Pak. Saya kira demikian ya Bu Tita ya. Terima kasih sekali Pak atas bantuannya. Mohon bantuannya juga Pak. Oke. Sampai ketemu nanti pada waktu pelaksanaan observasi. Oke Pak. Siap Pak. Matur nuwun Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Oke, di pembelajaran kali ini ada sesuatu yang spesial ya. Dari pelajaran matematika hari ini, hari Senin tanggal 16 Oktober, saya akan diobservasi pembelajarannya oleh Bapak Untung Suroso ya. Selamat datang Pak Untung di kelas kami 10 M9. Luar biasa, kelas yang hebat. Gurunya juga hebat gurunya. Ya, jadi saya akan disupervisi oleh beliau, akan dilihat pembelajarannya. Apabila ada yang kurang baik akan jadi perbaikan saya ke depannya, seperti itu ya Pak Untung ya. Baik. Kita saling belajar intinya. Pembelajarannya nanti akan dilakukan sampai pukul sekitar 9.50. Kemudian nanti ada perekaman juga di bagian belakang ya. Monggo Pak Untung bisa langsung. Ya, terima kasih. Semangat semuanya ya. Ya. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran seperti biasa saya akan mengecek kehadiran siswa dulu. Dari jurnal yang sudah ditulis dari guru jam sebelumnya ada 2 siswa yang tidak berangkat, betul? Atas nama? Oke, Kalista dan Herlia. Kalista sama Herlia nggak berangkat, kenapa? Kalista izin, Herlia izin. Ada acara keluarga. Oke, ya. Saya catat dulu supaya ada di jurnal saya. Kelas 10 M9. Lainnya 34 lainnya sehat semua? Sehat. Tidak ada yang sakit ya? Tidak, alhamdulillah sehat semua ya. Kita doakan yang sedang berkegiatan di luar sekolah, yang sedang ada acara keluarga supaya lancar acaranya. Iya, oke. Yang di kelas juga semangat belajarnya. Pembelajaran hari ini kita akan lanjutin lagi materi yang sebelumnya atau minggu lalu sudah kita pelajari mengenai barisan dan deret geometri dan aritmatika. Pembelajarannya sudah sekitar 3 minggu ya, sudah 3 kali pertemuan.
Kemudian hari ini kita akan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari atau permasalahan yang berkaitan dengan barisan dan deret, aritmatika dan geometri. Oke. Tapi sebelum saya sampaikan materi intinya, saya mau persepsi dulu nih, atau mau nyampein materi-materi dasarnya dulu yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Masih kan nggak rumus-rumusnya ada apa aja? Oke. Ada berapa jenis barisan deret yang dipelajari? 2. Barisan apa aja? Oke, aritmatika sama geometri. Saya buat jadi 2 bagian ya di sini, aritmatika ya sama geometri. Aritmatika ya. Aritmatika. Oke. Aritmatika sama geometri, ada rumus barisan sama rumus deret. Bedanya barisan sama deret apa kemarin? Kalau barisan, oke, barisan memiliki pola, ya. Kalau deret, jumlahan dari suku barisan. Jadi kalau deret dipisahkan dengan koma, angka yang berurutan ya. Kalau deret yang berjumlah-jumlah plus-plusnya ya, atau jumlahan dari angka-angka barisan tersebut. Ada rumus aritmatika berbeda dengan rumus geometri. Oke, rumus suku ke N aritmatika rumusnya UN sama dengan? Oke, A plus N-1 kali B. A itu apa? Suku pertama. B? Beda. N? Banyak suku ya, atau suku yang diharapkan. Oke, kalau geometri rumus UN-nya apa? UN sama dengan AR pangkat N-1. R itu apa R? Rasio. Oke, jadi ada 2 rumus yang berbeda karena barisannya juga berbeda. Oke. Kalau misalnya SN, kalau UN kan suku ke N, kalau SN rumus apa itu? Deret atau jumlahan suku-sukunya. Ya, ada berapa rumus kalau untuk geometri? Aritmatika dulu. Aritmatika 2 ya. Rumus yang pertama? N/2 A plus UN, suku pertama tambah suku terakhir ya. Jika ini dijabarkan, rumus SN-nya menjadi N/2 2A plus. Oke, jadi masih ingat ya? Nggak lupa ya, sambil cek catatan yang minggu-minggu lalu. Kalau geometri SN-nya ada berapa rumus? Juga 2 rumus ya. Oke, rumus yang pertama ada yang kurung N-1 R-1. Kalau yang bawah N/1 2 rumus ini bedanya di mananya? Kalau yang pertama oke. Yang pertama rasionya lebih dari 1, yang kedua rasionya kurang dari 1. Oke, betul. Ini rasio lebih dari 1, ini rasio kurang dari 1. Atau yang atas ini untuk deret yang angkanya makin besar ya. Sedangkan kalau yang ini yang angkanya makin kecil. Ya, karena pola bilangan itu ada pola bilangannya makin besar, ada pola bilangannya makin kecil. Masih ingat nggak istilahnya kalau makin besar baris atau deret yang apa namanya? Ada apa? Yuk. Konvergen itu yang makin kecil apa makin besar? Kecil. Oke, konvergen yang makin kecil, kalau yang makin besar? Divergen. Oke, masih ingat ya minggu lalu saya sampaikan. Kalau makin besar namanya divergen, ya. Kalau yang makin kecil namanya konvergen. Ingat-ingatnya gimana kalian? D gede, K kecil. Ya, minggu lalu saya bilang seperti itu ya. Kalau K itu kecil, jadi angka yang makin kecil. Kalau D itu gede gitu, makin besar ya. Ya, oke, berarti secara garis besar kalian sudah memahami dan menemukan konsep dari barisan dan deret aritmatika serta geometri. Di hari ini bagaimana kalian bisa menerapkan rumus ini dalam soal-soal atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, soalnya seperti apa akan kalian bahas secara berkelompok supaya lebih aktif seperti itu ya. Nanti dari soal-soal yang akan saya bagikan, nanti dari masing-masing kelompok boleh menyampaikan ke depan atau mengkomunikasikannya ke teman-temannya bagaimana cara menyelesaikannya. Selama diskusinya boleh selama kurang lebih 30 menit ya, dari jam 9:04 sampai 9:15. Nanti setelah itu kita bisa
lebih banyak untuk berkomunikasi dan diskusi sama satu sama lain di depan. Ya. Silakan bentuk sejumlah 6 kelompok, masing-masing 6 orang, boleh campur ya. Langsung bergabung saja dengan teman-temannya. Boleh gabungan meja, boleh putar kursi, seperti itu silahkan. Ini di mana? Boleh 5, boleh 6 karena ada yang nggak berangkat ya. Jangan 7. Nih. Ada yang belum dapat kelompok? Boleh digabungin kursinya? Iya, oke. 1, 2, 3. Ini baru benar 3 ya? 1 berapa nih? Wah, ini kebanyakan 1 nih. Pindah satu sini dong, nggak apa-apa. Salah satu ada yang bersedia atau 2 orang sekalian nggak apa-apa pindah. Jadi 5-5 nggak apa-apa. Oke. Nah. Ya berarti Sono pindah sini, salah satu. Ya. Kamu sini aja sini, ya. Oke. Jadi Sono, ya. Rifki sini ya. Oke. Biar saya bisa lewat. Oke. Semua sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Boleh buka dari buku lain ya. Silahkan kalian diskusikan dengan menggunakan berbagai sumber. Ya. Setelah itu boleh kalian tulis di sini di kertas ini ya. Kalau nggak muat boleh tulis di bagian belakangnya. Kan belakangnya kosong-kosong ini ya. Untuk coret-coretan dan sebagainya bisa menggunakan kertas yang sama. Ya. Jangan lupa di bagian atas tulis nama, nomor absen, anggota kelompok sama kelasnya. Oke. Nih. Ya, silakan. Oke. Ya. Semua kelompok sudah dapat ya? Sudah. Oke, silakan didiskusikan.
ya. Nanti silahkan yang selesai dulu yang mana boleh menyampaikan ke temannya, ya. Tapi saya mohon ketika temannya sedang ada yang menjelaskan di depan, semuanya memperhatikan di depan ya. Oke. Ada yang sudah siap mau menyampaikan dari soal yang mana? Oke. Nomor berapa? Yang KKM. KKM nomor 3. Bentar dulu, bentar. Yang nomor 1 dulu siapa? Nomor 1 dulu ya. Berarti soal yang dahan. Ya, oke. Yang nomor 2? Oke, kelompok 2 berarti yang soal bola mantul ya. Oke, 2 kelompok dulu ya. Yang AKM nanti untuk kelompok yang lain. Silakan kelompok 1 yang mau maju dulu, silakan. Berdua, bertiga boleh maju ke depan. Nanti yang satu jelasin boleh. Sudah saya tampilkan soal di depan ya. Biar nanti kamu tinggal cara ngerjainnya aja. Bawa lembar jawabnya aja nggak apa-apa. Ini spidol nanti ya. Berdua nggak apa-apa maju. Thank you. Iya. Kayak itu sebenarnya pakainya U atau SM. Nah, kita bahas nanti ya. Oke, kita bahas aja nggak apa-apa. Ini kan udah masuk setiap kelipatan. Nah, kalau pakai UN ini masuk. Nah, cuman New 8 kan lebih dari 120 bacaan. Iya, Jadi jawabannya itu kan yang mana? Yang pertama kali menyebut atau misalnya dua-duanya? iya, oke. Ya. Makanya Itu R pangkat N apa ya? Min 1, bukan R pangkat 2. R pangkat. Terus dulu ya, nanti kalau bagian jelasin saya tambahin penjelasannya, oke? Ada laptopnya kah? Taruh bawah aja, nggak bawa biar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok Kelompok 1 nomor 1 ya. satu yang menjelaskan soal yang dahan. Untuk soal nomor 1 yang dahan itu kami ragu ini kita menggunakan rumus UN atau rumus alam. Cuman kalau kamu memahami gambarnya, itu kan di sini ada satu pohon. Nah, dia ini mempunyai 3 buah dahan. Nah, pada minggu pertama ia mempunyai 3 buah dahan. Nah, setiap minggu, setiap dahan itu akan bertambah menjadi 3. Jadi pada minggu kedua itu kan jumlah pertambahan dahannya kan 6 ya. Jumlah pertambahan dahannya 6. Di sini kami menulis jumlah pertumbuhan penambahannya. Nah, namun kalau misalnya kita menggunakan pertambahan ini kayak pertambahan dahannya, itu kami menemukan untuk lebih dari 120 ya. Misalkan lebih dari 120 kan. Saat kami menggunakan rumus UN kami menemukan UN itu 7 gitu. Nah, U6-nya kan sudah 26. Coba kesamaan dari itu kami coba U7 kan. Kita menggunakan pilihan menggunakan yang sudah disajikan oleh pilihan gitu. Jadi nggak terlalu melenceng jauh. Nah, di sini berarti kan rumusnya A R N 1. 3 dari 2 tambah ini 1. 3 dari 2 tambah 6, 3 dari 4.
192. 192. Nah, ini U7-nya itu kan 192. Tapi ini kan masih dalam bentuk pertumbuhannya itu, pertumbuhan dahannya. Nah, kalau misalnya dipikir-pikir lagi, di minggu pertama ada 3 dahan, di minggu kedua nambah 6. Berarti di minggu kedua totalnya ada berapa dahan gitu kan? Ada 9 dahan. Yang dicari berapa banyak dahan saat berapa banyak dahan saat berapa minggu saat banyak dahannya itu lebih dari 120. Jadi kayak gitu. Maka dari itu kan kita pakai rumus SN. Kita teruskan penggunaan rumus. Kita menggunakan rumus SN. Kita juga menggunakan pilihan ganda. Karena ini kita soalnya pilihan ganda. Sedikit berapa pilihan. Jadi nggak usah pusing-pusing juga pikir gimana-nya. Terus itu kami menggunakan angka 456. Kenapa 28? Karena di tujuh sendiri itu sudah 192. Kita menggunakan SN suku ke SN4, SN4 sama dengan A N4 per N3 244 per 1 per 3 dikali 16 per 1 sama dengan 3 kali 15 sama dengan di sini itu 40 kan nggak mungkin ya 45. Terus kita coba menggunakan SN5 dan juga SN6. Namun di jawaban kami menemukan pada saat SN6 SN6 ya R4 1 per R 64 per 1. Sorry. 2 kurangi 1. 3 4 dari 1 per 1 dengan 3 dikali 3 sama dengan 189. Jadi untuk jawabannya mungkin ada kelompok lain atau berita yang sama. Oke, kita beri aplaus dulu ya jawaban dari kelompok 1 ya. Oke, jawaban kelompok 1 berarti mau pilih yang 7 apa yang 6? 6. 6, oke. Untuk yang pertama kali menyentuhnya. Yang berarti menyentuh. Itu Minggu keberapa? Minggu ke-6 ya. Totalnya 120 dahan menggunakan rumus dari SN. Oke, ada kelompok lain yang mungkin mau menambahkan atau mungkin bertanya atau berbeda konsep atau berbeda jawaban? Apakah semuanya 6 atau mungkin ada yang pakai rumus jawabannya 7? Ada? Ya, kelompoknya berapa jawabannya, Mbak? Gimana? Jawabannya berapa? 7. Pakai rumus dari? Oke. Yang 7, rumus UN ya? Oke. Tadi penjelasannya gimana? Kenapa Rifki pakai rumus SN jadinya? Nah, kenapa kita pakai rumus SN? Itu karena kalau pakai rumus UN itu kayak jumlah pertumbuhannya gitu. Karena setiap minggu dahan itu kan akan ditambah jadi 2. Yang di sini yang ditanyakan di dalam soal adalah minggu keberapa saat dahannya lebih dari 120 batang. Minggu keberapa saat dahannya lebih dari 120. Jadi kan bukan total pertumbuhan dahannya doang, tapi jumlah keseluruhan dahannya. Oke. Di minggu pertama mungkin ada 3 dahan, tapi di minggu kedua tambah menjadi 6. Tapi kalau ditotalkan secara keseluruhan di minggu itu ada 9 dahan. Oke. Dan seterusnya. A3 ke minggu keempat ada 45 dan minggu ke-6 ada 100. Oke. Mungkin saya menambahkan juga ya penjawaban atau penguatan dari jawaban Rifki ya. Jadi kan tanya adalah berapa minggu dari total 120 dahan. Logikanya kalau memang pertama itu tadi digambarkan Rifki ya, ada 3 dahan awal, ya kan? Habis itu menambah jadi 2 dahan. Jadi total berapa dahan nih? 9. 9. Karena dahannya awal juga dihitung.
nggak cuma ngitung dari ujungnya aja. Apabila kamu nanti minggu ketiga, dia akan nyabang lagi jadi 2 dahan kan? Nyabang 2 dahan. Apakah yang dihitung hanya ujungnya saja atau semua dahan? Semua dahan. Jadi otomatis dahan yang pertama pun dihitung. Dahan pertama dihitung, dahan minggu kedua dihitung, dahan minggu ketiga juga dihitung. Jadi total semua dahan pakai rumusnya SN. Kalau kalian menggunakan UN, yang terhitung hanya ujung-ujungnya saja atau pertambahan pada minggu ke itu. Oke. Tadi jika Rifki menggunakan rumus menemukan dari pilihan ganda, ya mungkin saya bisa menambahkan cara lain. Kalau pakai rumus SN. SN rumusnya apa kalau rasio lebih dari 1? A R pangkat N min 1 per R min 1. Dahan yang diharapkan lebih dari 120 dahan. Ya. A-nya berapa dahan pertamanya? 3. Rasionya 2 kalinya ya. N-nya kita belum tahu berapa minggu per 2 min 1, harapannya lebih dari 120 dahan. Ya, bisa nambah, bisa nggak mesti 120, bisa 130, 140, pokoknya lebih dari 120. Nah, kalau kamu hitung 2 kurangi 1 berapa? 1. Semua bilangan dibagi 1, otomatis bilangan itu sendiri ya. Satunya nggak kita tuliskan nggak apa-apa. Nah, ada 3 di sini, 3 dikali 2 pangkat N min 1 lebih dari 120. Bisa diapakan ini? Dibagi 3 semua boleh? Ya, bagi 3 atau 3-nya pindah ke bawah sini, jadi 2 pangkat N min 1 ya, pakai kurung boleh, pakai nggak pakai kurung juga boleh. 120 bagi 3 40. Habis itu gimana lagi? Satunya pindah ke kanan. 2 pangkat N lebih dari 40 tambah 1 2 pangkat N lebih dari 40 1. Kira-kira N-nya berapa yang lebih dari 41 itu? 6. Kenapa 6? Kalau 2 pangkat 5 berapa? 32, masih kurang dari 41 kan? Nah, sekarang kalau 2 pangkat 6 64, ya otomatis N-nya sama dengan 6 supaya lebih dari 41. Itu jika dahan pertama pun dihitung, nggak cuma ngitung ujung-ujungnya aja. Oke, jika kalian menemukan jawaban yang menggunakan UN, otomatis hanya menghitung ujung-ujung yang pada minggu ke-7. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok yang sudah presentasi dan bertanya. Ya, silakan kelompok kedua untuk menjelaskan soal nomor 2. Boleh temennya ada yang menghapuskan? Ya, thank you. Ya. Ya. Dengan ada diskusi jadi tahu ya, ada yang caranya pakai cara apa dan caranya beda, apakah jawabannya sama ya? Ya. Kita diskusi kolaborasi. Ya. Nah, jadi teman-teman, buat yang nomor 2 ini kan ada soal sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 200 cm dari permukaan lantai. Setiap kali memantul naik, tingginya 45 kali dari tinggi sebelumnya, seperti ditunjukkan pada gambar berikut yang ada di gambar ya. Jadi di sini diketahui kalau A pertama itu 200 cm. Dengan rasionya 4/5. Nah, di sini karena dari diketahui A sama M-nya, kita langsung cari aja dengan rumus S tak hingga. Ya, itulah ya. Kayak kalapan tiduran ya. Iya, oke. Nah, rumus S tak hingga itu gampang banget dihafalin ya teman-teman, karena di sini cuma A, I, gitu ya.
Ya, air. Di sini airnya udah diketahui kalau 200 cm per 1 min 4/5. Kalau di sini bisa langsung dikerjain aja, 205/5 dikurangi 4/5, 201/5. Nah, karena pembagian jadi dibalik ya, 200 dikali 5/1. 200 dikali 5 gampang, 1000 ya teman-teman. Oke. Nah ini udah diketahui nih awalnya, nanti dijelaskan sama Mbak Dona ya. Ya, gitu loh. Selanjutnya belum selesai nih, kita harus cari lagi buat karena beberapa jarak gaun bola itu sebelum berhenti. iya Kalau ini waktu baru bola dijatuhkan dari ketinggian 200 cm nih. Jadi untuk mencari jarak tuh kita perlu hitung pas bolanya tuh mantulan gitu loh. Jadi nanti hasilnya dijumlahkan sama yang ini. Nah, jadi kan buat A yang pertama kita udah ketemu nih 200. Tapi buat selanjutnya ini kita cari A yang baru. Nah yang baru yang memantul itu kan ini tertulis setiap kali mantul naik tingginya 4/5 kali dari tinggi sebelumnya. Jadi untuk yang baru ini kita buka 200 kali 4/5. Ini 4/5. 200 dari 4/5 itu kan 160. 200 bagi 5 dulu ya, itu 40. Terus 40 dikali 4 hasilnya jadi 160. Baru setelah itu dikerjain kayak S-tak hingga 2. Terus ini Ya, jadi Totalnya ya. kalau misal udah ketemu nih dua-duanya, karena yang ditanyain jumlah jaraknya, baru kita jumlahin 1000 ditambah 800 dan hasil akhirnya 1800. Oke. Dari kelompok lain ada yang mau berkomentar atau mungkin menyampaikan pendapatnya berbeda cara atau berbeda jawaban dengan kelompok 2, silahkan. Gimana? Oke, kelompoknya Monif ya, gimana? Kalau kelompok saya itu pakai rumus penyampetan gitu. Jadi kan itu ada yang tingginya 4/5 atau rasionya kan? Iya, rasio 4/5. Kalau rumus penyampetan itu kan R-nya 4/5. Nah, 4 sebagai penjulang, 5-nya sebagai penjulang. Kita pakai rumus yang 4 kita sebut A, yang 5 kita sebut B. Nah, terus rumusnya itu B plus A plus B min A kali ketinggiannya atau A. Kita dapat 1800 dari rumus. Oke. Boleh ditulis. Tulis boleh ke depan. Ya. Jadi ada rumus yang berbeda juga ya. Bisa Lebih menggunakan. gampang ya, teman-teman. Ya, oke. Tuliskan dulu. Benar kan? Jadi kalau misalnya kita pakai kan jumlah jarak yang dulu bola atau kalau misalnya kan itu dari panjang lintasannya kan jarak yang dulu bola itu. Nah kita masukin rumusnya itu rumus awalnya B plus A per B min A kali A atau ketinggian awal. Nah kita masukin yang 4/5 itu ini 4-nya sebagai A, yang 5-nya itu sebagai B. Nah otomatis kalau misalnya kita masukin ke dalam rumus itu jadinya 5 plus 4 per 5 min 4 kali 200. Nah 5 plus 4 kan 9 per 1 kali 200. 9 kali 200 jadi 1800. Ya, jadi terima kasih ya untuk kelompoknya Monif dan kawan-kawan. Dia menemukan rumus yang berbeda. Mungkin dapat dari internet atau mungkin dapat dari modul gitu-gitu ya. Tapi memang kalau rumus yang dipakai oleh kelompoknya dari Laras ya, itu
soal rumus yang pernah kita pelajari untuk rumus dari tak hingga. Ya, ada yang menggunakan dua rumus lain rumus lain selain dua rumus ini? Enggak ya? Atau mungkin saya bisa memberikan penguatan tambahan ya, apabila menggunakan rumus dari laras, ada cara yang lebih mudah loh ngitungnya. Ya. Rumus S hingga sama S hingga. Air kan ya, kita minggu lalu udah belajar ini ya. Kalau tak hingga itu air. A dibagi 1 min rasio, karena bola itu kan mantul sampai dia berhenti. Sampai tak hingganya berapa nih panjang lintasannya. Cuman kalau misalnya es air ini hanya untuk satu kali jalan. Kayak misalnya gini, kayak misalnya turun terusnya gitu sampai dia habis gitu kan. Sampai dia habis. Makanya dihitung sama laras yang pertama, S hingga ini sama dengan A per 1 min R ketemunya 1000. Ini hanya lintasan ketika dia hanya turun aja sampai dia berhenti. Nah, padahal dari mantul ada turun dah naik. Nah, cara tercepatnya berarti benar kalau mantul pasti naik dikali 2. Dari rumus ini boleh kamu kalikan 2. S hingga kamu kalikan 2 ya. Tapi yang pertama itu hanya turun kan ya. Ada naiknya nggak yang pertama dari gambar? Hanya turun aja kan? Dikurangi dari yang pertama karena dia nggak ada mantul naik dari yang pertama. Dikurangi sama 200. Dikurangi 200. Jadi 2 kali 1000, 2000 dikurangi 200. Jawabannya berapa? 1800. Oke. Sama jawabannya? Sama. Jadi bisa pakai rumus yang kamu sudah pelajari tanpa perlu rumus baru ya. Tetap pakai rumus air, tapi karena dia 2 kali lompatan dikurangi sama yang pertama hanya 1 kali turunan gitu. Untuk semua tipe soal seperti ini kayak dulu ya, zaman UN ada UN gitu ya, soal seperti ini sering keluar ketika UN, entah itu bola, entah itu barang jatuhkan mantul gitu ya. Jadi 2 kali es air tapi dikurangi sama ketinggian pertama kali dia dari atas, nggak dari bawah. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, kita tinggal bahas yang AKM ya. Cepet aja untuk AKM. Tadi yang mau menjawab berapa dari kelompok mana ya? Nomor 1. Sana apa ya kalau nggak salah ya? Atau mana yang nomor 1? Yang ini benar salah. Ya, ini ada tabel ya AKM, ada beberapa banyak rumah tangga di komplek perumahan Jaya Makmur, Indah Permai sama Subur Abadi. Penggunaan listriknya disajikan pada tabel berikut: Januari, Februari, Maret, April. Nah, apa kita bahas langsung aja ya? Ya, oke. Yang pertama, banyak rumah tangga yang menghemat listrik pada kompleks perumahan Subur Abadi membentuk baris aritmatika. Apakah betul? Betul nggak? Betul, karena Subur Abadi itu yang atas ya, 7 ke 15 ke 23 ke 31, nambahnya berapa dia? Nambah 8, berarti dia aritmatika. Berarti 1 yang atas betul, benar. Yang nomor 2, banyak rumah tangga menghemat listrik pada kompleks perumahan Indah Permai membentuk aritmatika, betul nggak? Salah. Harusnya Indah Permai membentuk apa ini? Geometri, karena dia 2 kali lipat lebih besar ya. 6, 12, 24 sama 48 kali 2, jadi dia geometri. Untuk nomor 2 ini pernyataannya salah. Kemudian yang ketiga, yang kompleks perumahan Jaya Makmur geometri, benar apa salah? Harusnya dia aritmatika. Nambahnya berapa? 7, nambah 7, nambah 7, nambah 7. Oke, jadi benar, salah, benar. Banyak rumah tangga yang menghemat listrik pada komplek perumahan Subur Abadi setiap bulan punya selisih yang sama. Selisihnya sama? Sama, karena aritmatika punya selisih sama. Tadi nambahnya berapa gitu ya, nambah sama. Banyak rumah tangga yang menghemat listrik pada komplek perumahan Indah Permai setiap bulan memiliki rasio atau pembanding sama. Betul? Rasionya sama ya, tadi 2 ya, kali 2, kali 2, kali 2. Jadi tadi benar, salah, salah, benar, benar. Itu ada yang mau ditanyakan dari soal nomor 1 yang AKM? Bisa ya? Oke, nomor 2. Oke. Berdasarkan cara tersebut, beli tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban yang benar. Apakah betul pada komplek perumahan Subur Abadi bulan Juni 47 keluarga?
Oke, pakai cara apa kalian? Subur abadi 47. Kan bulan April habis bulan April bulan Mei, habis bulan Mei bulan Juni. Tambahin berapa itu? Tambah 8, 7, 15, 23, 32, tambah 8. Tambah berapa ini? Tambah 31 ini ya. Oh, 31 tambah 8, 39, tambah 8, 47. Berarti bulan Juni 47. Bener ya? Oke, betul. Bu, sebenarnya boleh nggak sih manual, nggak usah pakai rumus? Ya boleh-boleh aja sebenarnya ya. Kalau memang dia angkanya mudah kita hitung manual, silahkan hitung manual saja. Ya. Terus nomor berikutnya. Kompleks perumahan Indah Permai pada bulan Juni 192 keluarga, betul nggak? Karena dikali 2. Ya, kali 2, 48 kali 2, 96. Kali 96 kali 2, 192. Betul. Centang ya, kasih beri centang. Jaya Makmur, Oktober 83 keluarga, bener? Salah, harusnya berapa? 73. Betul ya, 73 ya. Silahkan kamu berikan, nggak usah beri tanda centang, tapi di sampingnya diberi tulisan. Seharusnya 73. Betul? Ya. Dikasih keterangan sebelahnya ya. Bukan 83 keluarga, tapi 73. Oke. Pada banyak rumah tangga pada perumahan kompleks Sumber Abadi bulan Juni dan Juli ada 102 keluarga jumlahnya. Betul. Juninya berapa? Juninya tadi berapa? Juni 47. Bulan berikutnya 55. 47 tambah 45 tambah 55 102. Jadi benar, harus 2 keluarga. Ya. Betul, harus 2 keluarga karena 47 tambah 55. Juni-Juli kan ya. Yang terakhir, pada kompleks perumahan Jaya Makmur pada bulan Mei dan Agustus ada 107 keluarga. Benar apa salah? Salah. Harusnya Mei-nya berapa? Berapa? 97. Ditambah? Total 97. Kalau bulan Mei-nya berapa? 38 ditambah 59, harusnya 97. Diberi keterangan juga ya, salahnya kenapa di sampingnya. Oke. Untuk nomor 2 ada pertanyaan? Tidak. Nomor terakhir, nomor 3. Berdasarkan wacana tersebut, banyak rumah tangga yang menghemat listrik pada ketiga kompleks perumahan tersebut pada bulan Juni sebanyak totalnya. Oke, 284. Dapatnya dari 3 perusahaan ya. Kalau Jaya Makmur berapa Jaya Makmur? Jaya Makmur saya singkat JM ya. 45. Terus kalau Indah Permai? 92 pada bulan Juni ini ya. Kalau yang terakhir yang Subur Abadi? 47. Di total jadi? 84 rumah tangga yang melakukan hemat listrik. Gitu. Jadi semakin semakin bulan, makin banyak bulan, otomatis semakin banyak yang menggunakan penghematan listrik. Oke. Cuman ya, data ini apakah akan bisa terhingga? Pertanyaan saya. Hingga misalnya misalnya satu perumahan ada 150 rumah gitu ya, perumahan besar 150 rumah, dia akan menjadi hemat listrik semua pada bulan apa nih atau pada tahun berapa, seperti itu bisa ya, karena dia ada mentoknya. Perumahan tuh nggak mungkin jadi ribuan rumah ya gitu, kecuali satu kota seperti itu ya. Begitu, ada yang mau disampaikan dulu dari kalian? Enggak? Oke, kita beri aplaus buat kita semua yang sudah berproses hari ini ya. Oke, di akhir pembelajaran ya, nanti silahkan dikumpulkan LKPD-nya, sudah diisi semua kan ya. Oke, gimana? Apakah senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Oke, ya silahkan apabila ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan kepada saya secara pribadi ya. Boleh nanti kita diskusi-diskusi lagi.
minggu depan kita akan lanjut lagi materi-materi yang berkaitan dengan barisan darat aritmatika dan geometri. Gitu, oke? Saya akhiri pembelajaran hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat pagi. Tadi sebenarnya udah semua ya. Pas ya 9.50 ya. Permisi Pak. Oh, Bu Tita, silakan, Bu Tita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Tita, sehat? Saya Bu, Pak. Oke. Silakan. Ya, alhamdulillah ini bisa ketemu lagi dengan Bu Tita. Bagaimana Bu Tita? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan keadaan Pak Untung dan Ibu? Alhamdulillah saya sehat. Ini kebetulan ada Bu Siti. Ini pengajar praktek. Ya Tita. Ini PP yang luar biasa. Alhamdulillah. Pembimbing saya. Gimana Bu Tita? Ada yang bisa saya bantu? Ya, nuwun sewu Pak Untung dan Bu Siti. Ya. Mohon izin saya datang ke ruangannya Pak Untung hari ini mau menanyakan terkait dengan observasi yang sudah Pak Untung lakukan terhadap pembelajaran saya di hari Senin yang lalu. Kemarin ya. Oke, saya ingin menanyakan apakah ada masukan ataupun saran dari Pak Untung kepada saya terkait dengan pembelajaran saya untuk supaya saya jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke Bu Tita, kemarin sih saya lihat pembelajaran sudah sangat luar biasa Bu Siti. Nah, melihat itu semuanya tadi apa yang ditanyakan oleh Bu Tita, kira-kira hal apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Bu Tita kemarin? Kemarin kan topik kita Bu Tita mau mengadakan pembelajaran secara berdiferensiasi, artinya akan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Tita terkait pembelajaran kemarin? Kalau dari diri saya sendiri dan dari yang saya rasakan atau saya lakukan dari awal pembelajaran ya seperti belajar pada umumnya, di awal ada abstraksi, menanyakan kehadiran siswa, kemudian juga ketika menyampaikan materi itu dengan pertanyaan memantik, kemudian juga ada saya berusaha untuk menampilkan diferensiasi di pembelajaran saya, terutama pertama diferensiasi konten atau isi. Jadi siswa diminta untuk mencari dari berbagai sumber literasi dan materi, nggak cuma dari materi yang saya sampaikan, tapi juga dari materi atau buku atau internet yang mereka miliki seperti itu. Kemudian dari diferensi proses saya juga sudah berusaha menyampaikan atau memunculkan di kelas dengan cara siswa itu saya minta menyampaikan cara-cara yang mereka dapatkan ataupun mereka pelajari bisa dengan cara manual maupun dengan cara yang rumus. Karena kemarin kan ketika materi yang disampaikan itu kebetulan materi barisan dan deret. Nah, ada anak yang bisa mengerjakan menggunakan rumus, ada anak yang bisa mengerjakan menggunakan manual seperti itu. Jadi diferensi proses dengan proses yang berbeda-beda, siswa itu bisa menyampaikan atau mungkin mengutarakan pemahamannya. Seperti itu Pak kemarin kurang lebihnya. Jadi sudah banyak hal yang dilakukan oleh Bu Tita ya terkait dengan kegiatan pembelajaran kemarin, khususnya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama tadi Bu Tita menyampaikan bahwa Bu Tita sudah menyampaikan dalam bentuk diferensiasi konten. Kemudian yang kedua tadi juga sudah menyampaikan terkait pembelajaran berdiferensi melalui proses. Nah, mungkin nanti yang ketiga yang terkait dengan produk juga nanti akan kita bahas bersama ya Bu Tita ya, kita maknai bersama sudah sejauh mana apa yang sudah dilakukan. Nah, khusus yang pertama dulu nih Bu Tita terkait dengan proses pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan konten. Menurut Bu Tita sendiri, contoh apa yang sudah berikan kepada siswa, praktek pembelajaran seperti apa yang sudah diberikan kepada siswa terkait dengan pembelajaran diferensiasi konten yang kemarin? Dari diferensiasi konten yang kemarin sudah saya lakukan, seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya Pak. Kemarin saya sudah meminta siswa untuk mencari
dari berbagai sumber. Karena konten materi pembelajaran saya itu kan baris dan deret, matematika dan geometri itu Betul. banyak dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan kontennya itu banyak juga, nggak cuma dari buku cetak seperti itu. Bahkan di kelas saya juga nggak semua siswa punya buku cetak karena memang tidak diwajibkan untuk membeli ya. Jadi anak yang butuh buku silahkan beli buku itu ya, atau mungkin mencari buku yang lain, tidak harus dari satu buku atau merek tertentu, atau bisa juga dari PDF atau mungkin dari YouTube atau mungkin dari internet. Dan juga siswa bisa mengamati dari lingkungan sekitarnya gitu. Jadi kontennya berbeda-beda seperti itu. Itu menurut saya seperti itu Pak, dari diferensiasi konten. Ya, baik Bu Tita, kemarin memang saya sudah mengamati berdasarkan apa yang saya amati kemarin itu, berdasarkan observasi saya nih kemarin, kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten, antara lain tadi sudah mengambil materi dari berbagai sumber. Bu Tita juga sudah menyebutkan materi, misalnya bisa kalian ambil dari berbagai sumber, dari video, dari PPT atau dari buku-buku lain, pokoknya ya tidak terbatas pada buku pelajaran. Kemarin sudah saya perhatikan seperti itu ya. Iya, Pak, betul. Kemudian saya juga mengamati dari sisi prosesnya juga sudah berjalan baik. Di situ Bu Tita sudah mencoba untuk membagi dalam kelompok kecil begitu ya. Membagi anak sesuai dengan minatnya mungkin. Mungkin ada hal-hal yang lain mungkin terkait dengan proses yang perlu disampaikan menurut Bu Tita. Proses ini yang saya amati terutama ketika anak mengerjakan, ketika saya membimbing anak itu ketika berkelompok, sebelum mereka presentasi juga ke kelompok-kelompok melihat progresnya, mereka nyarinya atau rumusnya menggunakan apa, apakah menggunakan manual atau menggunakan rumus seperti itu, atau mungkin diskusinya seperti apa, atau mereka mungkin dapat dari internet, terus saya minta mereka juga untuk dibahas dulu nih apa benar apa enggak caranya yang ada di internet, atau mungkin ada teman lain yang punya cara lain supaya bisa untuk perbandingan jawaban dan cara gitu. Setelah itu juga ketika anak mempresentasikan ke depan kelas, menyampaikan ke teman-teman dari kelompok lain juga barangkali ada yang punya cara berbeda atau proses yang berbeda dalam mengerjakan, bisa menyampaikan juga ke teman-teman yang lain. Jadi ada istilahnya komunikasi matematis ketika anak itu juga menyampaikan pendapatnya di pelajaran matematika seperti itu. Ya, ini saya garis bawah ini. Di situ ada komunikasi matematis ya. Artinya di situ ada proses yang dilalui, proses yang berbeda-beda untuk setiap kelompok. Kemarin juga saya observasi ini Bu Tita juga sudah lebih banyak berbicara dalam kelompok kecil ya. Nah, itu salah satu ciri daripada proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mengurangi akses pembicaraan dalam kelompok besar, tapi lebih mengerucut pada pembicaraan pada kelompok-kelompok kecil. Juga itu merupakan salah satu upaya untuk mendifferent supaya kegiatan ini bisa sesuai dengan kebutuhan murid. Tadi juga disampaikan oleh Bu Tita bagaimana proses belajar anak dari mulai mengerjakan, terkait dengan caranya, memberikan kesempatan tiap kelompok untuk memberikan pendapatnya, itu juga merupakan bagian dari pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan proses ya. Luar biasa nih Bu Tita, berarti dua hal ini sudah dilewati ya, terkait strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama terkait dengan diferensiasi konten sudah baik Bu Tita ya. Kemudian yang kedua terkait diferensiasi proses juga sudah. Nah, kira-kira ini saya akan menanyakan ke Bu Tita, apa sih yang masih dirasa kurang oleh Bu Tita itu sendiri? Nah, jujur ya Pak, yang terkait dengan diferensiasi itu memang ada tiga hal ya, diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Itu. Nah, dari tiga hal itu memang saya pernah mendapat informasi bahwa tidak harus tiga-tiganya itu dimunculkan dalam satu kali pembelajaran. Cuma kalau ada tiga-tiganya juga itu lebih baik sih menurut saya. Nah, di pembelajaran saya kemarin itu saya merasa masih kurang maksimal sebenarnya ketika diferensiasi produknya. Ketika anak itu menyampaikan dengan berbagai metode ya, atau prosesnya beda-beda seperti itu. Tapi produknya atau hasilnya itu tetap menggunakan LKPD yang saya berikan ke mereka. Jadi semua dituliskan dalam LKPD. Sebenarnya saya kalau misalnya
diferensiasi produk yang sesungguhnya, ya produk mungkin belum itu bentuk barang ya, mungkin bisa juga medianya yang berbeda-beda. Jadi barangkali saya belum saya rasa ya Pak, mungkin Bapak juga nanti bisa memberikan masukan mengenai diferensiasi produk yang baik itu seperti apa, ataukah punya saya ini termasuk dibeli produk atau belum, seperti itu. Jadi belum ada istilahnya yang berbeda-beda media untuk penyampaiannya, hanya dari LKPD-nya saja, belum yang kayak anak misalnya pakai PPT atau mungkin pakai gadget untuk menuliskan hasilnya atau bikin video seperti itu. Oke, baik Bu Tita, saya sudah, kalau boleh saya menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Tita tadi, kita hubungkan dengan percakapan pra-observasi kemarin. Kemarin Bu Tita pertama kali datang ke saya menyampaikan, Pak, saya ada sedikit keluhan nih, saya ingin berdiskusi bagaimana agar saya bisa memberikan pembelajaran kepada anak supaya anak-anak ini bisa menangkap apa yang bisa saya berikan, anak-anak bisa terlayani dengan pembelajaran matematika ini. Nah, sekarang garis merahnya sudah kelihatan nih, kelihatannya Bu Tita ya, tadi sudah menyimpulkan sendiri bahwa ini sebenarnya berdasarkan hasil pengamatan juga, kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya Bu Tita kemarin itu sudah mengadakan pembelajaran berdiferensiasi, antara lain melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten, kemudian proses, dan yang terakhir adalah yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah terkait diferensiasi produk ya, atau tagihan. Nah, tadi juga Bu Tita sudah sedikit menjelaskan tentang apa namanya tagihan tidak harus bentuk barang dan sebagainya, atau mungkin hasil seperti apa. Nah, yang dimaksudkan ini untuk rencana ke depan nih Bu Tita, kira-kira menurut Bu Tita sendiri, kira-kira untuk tagihan atau produk itu sendiri yang baik supaya nanti anak bisa merasa menerima apa yang disampaikan oleh Bu Tita sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kesiapan belajar, sesuai dengan minat, sesuai dengan profil belajar, itu apa yang harus dilakukan terkait dengan penyediaan tagihan produk ini menurut Bu Tita? Menurut saya ya Pak, ini saya juga masih belajar dalam hal ini ya. Mungkin kedepannya saya ingin ada produk ataupun hasil dari siswa itu yang menunjukkan kreativitas siswa. Selain kreativitas siswa, juga siswa itu termotivasi untuk menyelesaikan. Kalau hanya nulis di kertas kan anak kadang-kadang suka bosan ya. Sedangkan kemarin sebenarnya saya sudah punya bahan atau gambaran yang ada soal tentang dahan pohon yang selalu bercabang-cabang selama 1 minggu nambah 2 cabang, 1 minggu nambah 2 cabang, seperti itu. Jadi mungkin anak bisa gambarkan pohonnya pakai spidol warna-warni, kemudian dengan kertas atau nanti dibikin pop-up atau buku atau mungkin poster, jadi anak presentasinya juga lebih tertarik dan semangat untuk belajar motivasinya. Mungkin seperti itu. Atau mungkin anak yang suka desain suka dengan IT, nanti bisa nuliskan di laptop atau di Canva mungkin, terus presentasinya pakai Canva biar anak juga, teman-teman lain tertarik untuk mengerjakan soal seperti itu juga bisa sebenarnya. Jadi lebih banyak bervariasi untuk meningkatkan kreativitas dan juga sekaligus untuk meningkatkan motivasi untuk mengerjakan. Jadi nggak bosan dengan menulis dengan kertas dan ballpoint. Keinginan saya sih mungkin kalau ada kesempatan lagi saya ingin melakukan hal seperti itu Pak. Ya, luar biasa nih Bu Tita. Saya garis bawahi lagi nih. Jadi memberikan tugas atau tagihan yang menyemangati anak untuk lebih kreatif ya, memberikan kesempatan anak supaya anak lebih kreatif lagi. Itu juga hal yang luar biasa. Tadi disampaikan dengan mengerjakan di Canva boleh, menggunakan infografis boleh, atau PPT boleh, atau video boleh. Itu adalah salah satu wujud dari tagihan yang memang disesuaikan dengan minat dan profil belajar anak. Nah, itu juga merupakan hal luar biasa nih Bu Tita, yang artinya dalam hal ini sebenarnya Bu Tita itu sudah menemukan kembali sendiri apa yang menjadi permasalahan kemarin. Dan kalau boleh saya simpulkan ini Bu Tita ya, jadi memang dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, sudah saya amati, Bu Tita sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Namun demikian ada hal yang perlu ditingkatkan, misalnya diferensiasi konten sebenarnya sudah dilaksanakan, nanti tinggal bagaimana mengembangkan
apa namanya, supaya lebih beragam lagi, tidak hanya misalnya dari sisi literasi misalnya, nanti bisa dari berbagai apa namanya sumber, bisa dari video atau kalian bisa di lapangan mungkin, itu kan hal yang bisa dilakukan gitu ya terkait konten. Kemudian terkait proses juga nanti apa namanya kita juga sudah membagi kelompok dengan baik. Nah, nanti perlu ditingkatkan mungkin ya, barangkali apa namanya menyesuaikan kelompok sesuai dengan apa namanya minatnya ya, kemampuannya itu yang menjadi garis bawah. Dan yang ketiga yang produk tadi luar biasa, kita sudah menyampaikan apa namanya lebih untuk memberi anak, stimulus anak supaya lebih kreatif lagi gitu ya. Nah, tidak, selanjutnya nih saya akan menanyakan hal apa lagi nantinya nih yang akan dikembangkan oleh Bu Tita mendasarkan pada apa namanya kegiatan kemarin, observasi yang sudah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan profesionalismenya Bu Tita ke depan. Apa yang akan dilakukan? Kedepannya yang jelas saya akan memperbaiki pembelajaran saya dulu, Ya. karena sebenarnya saya juga butuh untuk persiapan pembelajaran sebelum mengajar, kan harus saya rancang seperti itu ya Pak. Jadi Betul. mungkin saya akan mulai dari merancang untuk pembelajaran supaya matang, ketika di kelas tinggal jalan seperti itu ya Pak. Kalau karena takutnya saya belum merancang dengan benar, nanti ketika di kelas itu tidak berjalan dengan maksimal ya. Jadi harus butuh perancangan. Apalagi kalau misalnya tadi saya tambahkan sampai diferensiasi konten yang seperti tadi, saya harus memperkirakan juga alokasi waktunya kepada siswa dan seperti itu. Jadi itu pertama saya akan melakukan perancangan pembelajaran yang benar-benar akan saya terapkan dan saya pastikan bahwa alokasi waktunya cukup. Yang kedua, mungkin agak lebih bervariasi lagi, kan kemarin saya lebih ke problem based learning, ada soal kemudian anak diskusi gitu. Mungkin kalau mau diferensiasi produk ya Pak, mungkin saya juga mungkin nanti kita saran lagi ke Pak Untung dan di lain-lain waktu lainnya. Misalnya kalau saya punya masalah, saya konsultasi Pak Untung Pak. Misalnya kalau saya mau bikin project based learning yang ada langsung ke lapangan seperti itu yang tadi Pak Untung sampaikan ya Pak, lapangan, terus nanti anak juga sudah diferensiasi konten, diberi proses, nanti diberi produknya juga anak bisa melakukan dengan yang tadi saya sampaikan gitu. Oke, Bu Tita ya. Jadi nanti akan diawali dengan menyusun modul pembelajaran dengan baik yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Selanjutnya akan apa namanya mengatur waktu dengan baik, terkait dengan diferensiasi konten, proses, dan tagihan juga nanti akan menyesuaikan. Luar biasa Bu Tita, keren ini. Keren sekali ini Bu Siti ya. Ya, nanti mudah-mudahan bisa terlaksana. Kira-kira mau dilaksanakan kapan? Ya secepatnya Pak, nanti untuk sebelum nanti akhir semester kan ada penilaian, jadi saya ingin menyelesaikan pembelajaran yang saya lakukan ini supaya makin baik dan hasil akhir semesternya juga baik. Ya, semakin cepat semakin baik, anak menunggu, negara juga menunggu, ya. Masa depan kita semuanya, bangsa ini menunggu untuk menghadirkan pendidikan yang lebih baik lagi. Bu Tita adalah salah satu ujung tombak pendidikan yang diharapkan akan memajukan pendidikan di Indonesia khususnya. Ya, Bu Tita, jadi bagaimana terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan kemarin menurut Bu Tita? Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih nih kepada Pak Untung yang sudah berkenan untuk observasi di kelas saya. Saya jadi dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran yang saya sudah lakukan menurut Pak Untung sudah cukup baik nih Pak, tapi memang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Kalau dari masukan Pak Untung dan saya rasa tadi saya sampaikan juga bahwa diferensiasi sudah sebagian ya Pak, diferensiasi proses dan diferensiasi konten memang sudah muncul dalam pembelajaran, tapi memang belum ada atau belum terlalu muncul untuk diferensiasi produknya. Jadi juga Pak Untung sudah memberikan masukan dan saran kepada saya bahwa bagaimana untuk memunculkan diferensiasi konten diferensiasi produk di pembelajaran saya, terutama untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan anak untuk menyampaikan dengan metode yang berbeda-beda seperti itu. Ya, sip, laksanakan Bu Tita. Siap, sudah Pak. Tahu sendiri permasalahannya. Besok menjadi guru yang profesional, guru yang hebat, guru yang akan menjadi panutan anak-anak semua. Matur nuwun Pak, nggih. Nanti kedepannya saya akan mungkin tanya-tanya lagi dengan Pak Untung ya kalau memang ada kesulitan Sama-sama lagi. nanti akan saling untuk
belajar, saling mengcoaching nanti. Oke, siap Pak, siap nggih. Nggih, matur nuwun Pak Untung, matur nuwun Sama-sama, Bu terima kasih. Siti nggih. Terima kasih Pak. Saya kembali lagi ke kelas nggih Pak untuk mengajar kembali. Selamat belajar kita. Siap Pak, siap nggih. Terima kasih. Nggih, matur nuwun nggih. Bapak Ibu, demikian tadi praktek supervisi akademik dengan menggunakan pendekatan coaching bersama dengan rekan sejawat. Semoga apa yang kita saksikan tadi akan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.